Samsung lagi-lagi bikin lini Galaxy A series itu terasa makin naik kelas. Kali ini ada Galaxy A37 5G. Datang dengan kesan yang langsung bikin penasaran. Karena dari awal pegang aja itu auranya udah terasa beda ya. Dari HP mid-range kebanyakan. Tapi tentu yang paling menarik bukan cuma soal first impression aja. Yang jadi pertanyaan, apakah pengalaman pemakainya bener-bener bikin atau bisa kasih rasa fleksib? Atau justru cuma terlihat mewah aja di awal? Nah, itu yang bakal kita bahas santai di review Teknofans kali ini. Kita mulai dari desainnya dulu. Samsung Galaxy A37 tampil cukup premium. Dimensinya ada di 162,9 x 78,2 x 7,4 mm dengan bobot sekitar 200 gram. Jadi masih terasa pas di tangan walaupun layarnya besar. Yang bikin menarik, bagian depan dan belakangnya itu udah menggunakan Gorilla Glass Victus Plus. Jadi kesan mewahnya itu terasa langsung begitu kalian pegang. Frame-nya memang masih plastik, tapi Samsung biasanya pintar bikin finishingnya itu tetap terasa solid dan cukup elegan. Pilihan warnanya juga menarik, mulai dari gay green, ada coral, white, sampai light violet yang menurut aku jadi salah satu warna paling stand out sih. Nilai plus besarnya HP ini tuh udah mengantongi sertifikasi IP68, artinya tahan debu dan tahan air, sesuatu yang masih jarang di kelas harga mid-range. Masuk ke layar, ini salah satu sektor yang hampir selalu jadi kekuatan Samsung ya. Dan Galaxy A37 udah melanjutkan tradisi itu. Layarnya sendiri menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate-nya tembus di 120Hz, bikin semua gerakan terasa mulus, mulai dari scrolling media sosial, browsing, sampai gaming. Tingkat kecerahannya juga cukup tinggi di 1200 nits HBM dan peak brightness-nya itu sampai 1900 nits. Jadi dipakai di luar ruangan siang hari itu masih tetap nyaman. Untuk nonton YouTube, Netflix, atau sekedar scrolling TikTok, layar HP ini jelas memanjakan mata dengan warna yang hidup dan kontras khas AMOLED Samsung. Di sektor performa, Galaxy A37 ditenaga dengan Exynos 1480 dengan fabrikasi 4 nanometer. Menurut aku, chipset ini tuh masih sangat relevan di tahun ini karena performanya seimbang antara kencang dan cukup efisien. CPU octa-core yang dipadukan dengan GPU Exclipse 530 bikin HP ini tuh cukup kuat buat berbagai kebutuhan. Mulai dari multitasking, editing ringan, sampai gaming. Buat main Mobile Legends, PUBG, COD Mobile, bahkan Genshin Impact di setting menengah, harusnya masih sangat aman dan stabil ya. Pilihan RAM dan storage-nya juga lumayan lengkap, mulai dari 6 sampai 12 GB dan storage di 128 GB dan 256 GB UFS yang jelas bikin loading aplikasi dan transfer file terasa lebih cepat. Memang minusnya itu tidak ada slot microSD, jadi menurut aku varian 256 GB bakal jadi pilihan paling ideal. Yang bikin Samsung selalu unggul dibanding banyak kompetitor ada di sektor softwarenya sih. Galaxy A37 udah langsung menjalankan Android 16 dengan One UI 8.5 dan Samsung menjanjikan sampai 6 major Android upgrades. Belum lagi fitur khas One UI seperti multitasking, split screen, secure folder, dan Samsung Knox yang bikin pengalaman pemakaian terasa lebih matang. Sekarang kita masuk ke kamera dan menurut aku ini juga jadi salah satu nilai jual utama dan penting. Kamera utamanya menggunakan sensor 50 megapiksel dengan aperture f/1.8 lengkap dengan OIS. Jadi untuk foto siang jelas, detailnya tajam, sementara untuk malam hari hasilnya lebih stabil dan mini blur. Kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut 123 derajat cocok untuk landscape atau foto rame-rame. Sementara kamera makronya di 5 megapiksel masih bisa dipakai untuk kebutuhan close up. Untuk video, kamera belakang udah bisa rekam sampai 4K 30 fps dan 1080 pixel 60 fps dengan gyro AIS. Jadi hasil video lebih stabil. Yang menarik, kamera selfie-nya di 12 megapikselnya itu udah support 4K 30 fps dan 10 bit HDR. Cocok banget buat kalian yang suka bikin konten, vlog, atau video TikTok dengan kualitas yang lebih bagus. Di sektor audio dan fitur tambahan, Galaxy A37 juga terasa lengkap. Ada stereo speaker yang di bawah Samsung punya kualitas suara yang
Menurut aku ya, sangat bagus untuk kelasnya. Bikin pengalaman nonton film, main game, atau denger musik jadi lebih imersif. Fitur pendukung lainnya juga nggak kalah lengkap, mulai dari fingerprint, Android Display, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS lengkap, sampai USB Type-C dengan OTG. Memang jack audio 3,5 mm sudah nggak tersedia ya, tapi untuk kelas HP sekarang ini tuh rasanya udah jadi hal yang lumrah lah. Semuanya udah wireless kan? Untuk urusan daya, Samsung kasih kapasitas di 5000 mAh yang menurut aku udah cukup lah buat penggunaan harian. Kalau ditarik kesimpulan, menurut aku Samsung Galaxy A37 ini adalah paket mid-range yang sangat lengkap ya. Dari desain premium, layar AMOLED yang cantik, performa masih kenceng, kamera utama udah OIS, baterai besar, speaker stereo, dan yang paling penting itu adalah upgrade software panjang. Memang ada beberapa kekurangan seperti frame plastik, tidak ada micro SD, dan jack audio yang hilang. Tapi secara keseluruhan ini tetap jadi HP yang sangat menarik buat daily use jangka panjang. Di pasaran bisa kamu dapetin produk ini dengan kisaran harga mulai dari 6 jutaan aja. Menurut aku, ini udah sangat menarik sih. Itu dia review singkat aku buat Samsung Galaxy A37 5G. Menurut kalian gimana? Kalau kalian udah pakai unitnya, boleh share juga pengalamannya. Aku juga mau ngucapin banyak makasih nih buat Tom Magelang yang udah nyiapin unit produk Samsung yang bisa kita review, udah ulas buat kalian. So, kalau kalian di area Magelang atau pengen pembelian offline-nya, link tokonya udah aku kasih di kolom deskripsi bawah video ini. Aku pamit undur diri, jangan lupa buat like, share, dan juga video ini. Sampai ketemu di video Teknofans selanjutnya.